Namaku Rudi. Aku berusia 29 tahun. Aku akan sedikit bercerita tentang pengalaman mengganggu yang sempat kualami saat aku tinggal bersama ibuku pada tahun 2022. Sebenarnya sudah hampir setahun aku tak mengunjungi ibuku. Beliau tinggal seorang diri karena bapakku telah tiada. Ibuku tinggal di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Aku telah berkeluarga dan sudah memiliki satu anak. Namun, aku dan istriku masih tinggal bersama mertua di wilayah Prambon, Sidoarjo. Hingga pada tahun 2022, terjadi beberapa masalah rumah tangga yang membuatku sendiri sementara harus pulang ke kampung halaman dan tinggal bersama ibuku tanpa anak dan istri. Jujur saja, saat itu aku sangat sedih dengan keadaan yang kualami. Namun aku juga sangat rindu dengan ibu dan kampung halamanku. Hingga ketika aku datang, ada yang sedikit aneh dengan ibu. Beliau tak seberapa kaget melihatku. Padahal, sudah hampir setahun aku tak mengunjungi ibu. Seperti biasa bertemu, ibu pun langsung menyuruhku mandi dan makan. 2 hari sudah aku bermalam di rumah ibu. Hingga pada hari ketiga, aku mengalami hal yang cukup mengganggu. Di hari Selasa, ketika aku pulang mengojek online, sekitar pukul 5 sore, aku berencana mandi. Kamar mandi di rumah ini berada di paling belakang, dan di depannya terdapat sumur. Ketika aku sampai di kamar mandi, aku dikagetkan oleh sesosok makhluk yang seluruh badannya berbalut kain putih, hingga menutupi wajah. Makhluk tersebut berdiri membungkuk di area sumur. Melihat hal tersebut, aku tak bisa berkata apa-apa. Aku tak sadarkan diri hingga maghrib tiba, dan ibuku menemukanku telah bersandar di sisi pintu di depan sumur. Ketika ibu bertanya, aku hanya menjawab sedang ketiduran karena lelah. Dari kejadian itu, aku sering bermimpi buruk dan tidak enak badan. Aku merasa janggal dengan rumah ini. Hingga kecurigaanku bertambah kuat ketika ibuku berkata, "Ya ngono le, sepedai dilebokno nang omah. Biasa ibu gak tahu tumen sepedamu." Yang artinya, ya gitu nak, motornya dimasukin dalam rumah. Biasanya ibu tak pernah melihat motormu. Sontak aku kaget, karena baru kali ini aku mengunjungi beliau. Lalu siapa yang dimaksud ibuku? Ibu juga melanjutkan lebih menyukai parfumku kali ini daripada parfumku sebelumnya. Kata ibu, parfumku sebelumnya seperti bau serimpi. Bagi kalian yang tidak tahu, serimpi adalah minyak wangi yang biasa dipakai untuk mayat ketika mayat tersebut sudah dimandikan dan akan dikuburkan. Tak tahan dengan kondisi tersebut, aku mencoba konsultasi dengan kawanku yang bernama Khoir. Bagiku ia cukup paham mengenai hal-hal seperti itu. Aku pun menceritakan semua kepadanya. Saat itu, Khoir mendengarkanku dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia meminta izin beberapa menit untuk melakukan meditasi. Setelah 1 jam berlalu, tidak banyak yang ia katakan. Khoir hanya menyarankanku untuk tinggal bersama ibu membawa keluargaku. Atau paling tidak, membawa ibuku tinggal bersamaku di Sidoarjo. Aku pun bertanya kenapa, namun ia tidak menjawab dan mencoba mengalihkanku ke arah obrolan lain. Aku yang penasaran terus-menerus mendesaknya. Hingga akhirnya, ia berkata sesuatu yang sangat mengejutkanku. Ternyata, selama ini ibuku selalu ditemani makhluk halus yang menyerupaiku. Ya, itu adalah makhluk halus berwujud pocong yang kapan hari kutemui. Makhluk tersebut tidak datang tiba-tiba. Makhluk itu muncul karena diundang. Berawal dari perasaan sedih ibuku karena tinggal sebatang kara, rasa rindunya kepadaku menarik sebuah entitas yang hadir dan ikut serta menemani ibuku dengan cara menyerupaiku. Mendengar penjelasan Khoir, aku segera pulang dan menjelaskannya kepada ibuku. Namun, hal yang paling mengagetkan justru jawaban dari ibuku. Beliau berkata,
Gak apa-apa le. Sing penting ibu ketok awakmu. Yang artinya, tak apa-apa nak. Yang penting ibu masih melihatmu.